Oke, so kita akan lanjut ke bagian esainya ya guys. Yuk. Oke, so we start from number 1 till number 3 first. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Oke, titrasi asam basa itu adalah jadi jawabannya adalah penentuan kadar asam atau basa melalui proses analisis volumetrik. Oke, jadi analisis secara volume ya. Oke. Dan di mana terjadi di mana di dalam proses titrasi terjadi yang namanya reaksi netralisasi. Oke. Karena asam dicampur dengan basa ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika larutan HF dengan konsentrasi tertentu dititrasi dengan larutan KOH, perkirakan apakah pH larutan makin bertambah atau berkurang selama titrasi berlangsung? Oke, berarti HF dititrasi oleh KOH, di mana HF ini adalah asam lemah dan KOH ini adalah basa kuat, yang dimana otomatis pH yang lebih kecil daripada 7 alias asam, lama-lama pH-nya akan naik ya. Jadi pH larutan makin bertambah seiring penambahan KOH ya. Nah, kalau misalkan kita gambar grafik titrasinya kurang lebih kalian bisa lihat ya di video materi yang saya sudah sampaikan, atau tinggal saja di Google terkait dengan kurva titrasi ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 3. Nomor 3, limbah dari perusahaan Aki sebanyak 5 drum, di mana 1 drumnya adalah 200 liter, memiliki pH sama dengan 3. Tentukan massa NaOH tersebut MR-nya 40 yang ditambahkan agar limbah tersebut netral. Oke. Jadi di sini kita punya 1000 liter ya. 1000 liter limbah dengan pH-nya sama dengan 3. Kita mau ini dinetralkan dengan berapa gram KOH yang MR-nya adalah 40. Ya udah, di mana di sini karena berhubung kita nggak dikasih tahu Ka-nya, so kita anggap ini adalah asam kuat gitu ya. Ini adalah asam kuat. Oke, limbahnya merupakan asam kuat dan KOH ini adalah basa kuat. Nah, di sini kita beranggapan asam kuatnya ini adalah valensinya 1 ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu valensinya, kita anggap 1 aja. Ya udah, langsung kita bikin mol asam sama dengan mol basa ya. Karena proses netral. Karena berhubung di sini basanya kita pakai G sama MR, maka jadinya ini adalah masanya basa atau G-nya basa per MR basa. Sedangkan kalau di sebelah kiri ya, volume asam dikali dengan mol asam. Cuman permasalahannya adalah molaritasnya belum tahu nih ya, karena dikasih taunya pH 3 doang. Ya udah, berarti dari pH 3 ini kita breakdown dulu. Karena kita anggap dia asam kuat dengan valensi 1, berarti pH sama dengan min log H+. Terus pH-nya 3 sama dengan min log H+. Berarti bisa kita katakan bahwa konsentrasi H+-nya adalah 10⁻³ molar.
Nah, di sini valensinya 1 ya. Nah, jadi jangan lupa ini dikali 1. Dan basa kuatnya ini kalau kita uraikan K plus tambah OH min. Nah, K-nya juga plus K-nya bahasanya itu juga 1 dikali 1. Ya udah, langsung kita masukin 1 dikali volume asamnya adalah 1000 dikali dengan 10 pangkat min 3 atau 1/10 pangkat 3 juga boleh, sama dengan X per 40 dikali 1. Ya dah, ini coret. Maka 1 sama dengan X per 40. So, kesimpulannya adalah X itu sama dengan 40 gram ya. Oke, cuman di sini ternyata kunci jawabannya katanya 8 gram. Lah, kok beda? Oke, sekarang kita breakdown ya. Oke, jadi untuk nomor 1 sama nomor 2 ini mungkin boleh saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya untuk versi yang 3 yang versi mungkin nanti dia dapat jawaban 8 gram, itu kita bahas adalah ini. Kalau tadi saya setelah saya coret-coret ya kan. Ini yang PS sama dengan 3 nih. Berarti di sini udah langsung dapat H plusnya kan 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini bla 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 gram KOH yang MR-nya adalah 40. Nah, kalau misalkan kita masukkan N asamnya sama dengan N basa, dan kalau kita masukin ini kan valensinya 1 ya. Oke. Atau si H plusnya ada 1, volume asamnya itu adalah 200 dikali dengan konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3 atau 1/1000 sama dengan G per MR dikali 1. Alias jatuhnya tuh kita nggak peduli. Karena kalau kita lihat dari sebelumnya di PG, ternyata banyak banget miskom atau miskonsep terhadap jumlah H plus atau OH minnya. Jadi ini 1, ini 5 ya kan. Maka di sini G per MR yang 40 sama dengan 5. Sama dengan 1/5 ya. Nah, dari sini kita juga kita dapat nih bahwa 5 kali G sama dengan 40, maka G-nya sama dengan 8 gram. Nah, berarti di sini dapat diperoleh 8 gram itu dengan konsentrasi yang 200 liter. Tapi permasalahannya adalah yang kita mau ini adalah 5 drum, bukan 1 drum ya. Jadi nggak boleh gitu. Jadi kita menetralkan limbah yang 5 gram ini butuh 40 gram. Jadi yang di bagian sini nomor 3 yang atas ini alias yang jawaban 8 gram itu salah ya. Yang benar adalah 40 gram. Oke. So, langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu ya untuk soal nomor 1 dan 3. 1 sampai 3 dan 3-nya ini ada salah miskonsep ya kalau dari kunci jawaban bukunya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 sampai 6. Untuk nomor 4 katanya 10 gram cuplikan yang mengandung kalium hidroksida ataupun KOH ya, yang merupakan basa kuat MR-nya 74 dilarutkan dalam 50 gram air. 50 gram air itu setara dengan 50 ml air ya. Oke. Karena 1 kg itu 1 liter atau 1 gram itu 1 ml ya. Don't forget. 1 kg air itu setara dengan 1 liter air dan 1 gram air itu setara dengan 1 ml air. Oke. Larutan tersebut tepat dinetralkan dengan 75 ml larutan HClO4 0,4 molar. Tentukan kadar CaOH dalam cuplikan tersebut. Oke. Nah, jadi di sini kasusnya adalah kita punya 10 gram tapi ada CaOH-nya. Ada KOH-nya gitu ya. Kalsium ya, kalsium. CaOH 2 kali. Nah, jadi kita punya kalsium hidroksida itu di dalam sebuah something gitu ya, ditambah dengan lain-lain itu 10 gram. Nah, katanya dilarutkan dalam 50 gram air. Nah, sekarang berarti dari sini kita pakai rumus terkait dengan yang namanya apa ya, M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Tapi permasalahannya adalah molaritasnya aja belum tahu.
ya. So, apa yang harus kita lakukan untuk mencari molaritasnya? Nah, didapatkan dari kata-kata larutannya dapat dinetralkan 75 ml larutan HCl4 0,4 molar. Nah, di sini karena berhubung nggak bilang kayak soal sebelumnya yang terkait dengan sekian mililiter yang saya ambil, so berarti ini semuanya saya ambil. Jadi 50 ml CaOH 2 kali yang nggak tahu berapa konsentrasinya itu dinetralkan dengan 75 ml HCl 0,4 molar. Dan be careful, jangan sampai lupa CaOH 2 kali itu terurai menjadi Ca2 plus tambah 2OH min. Terus untuk HCl itu terurai menjadi H plus tambah Cl min. Jangan lupa ya, ini nih. Oke. So di sini dari kata-kata dinetralkan berarti N asam sama dengan N basa, ya. Karena berhubung molaritas sama volume, maka tinggal kita pakai molaritas asam dikali dengan volume asam. Berarti terus kemudian M basa dikali dengan volume basa. Dan ini untuk basanya kita tembak 2 ya, karena OH-nya ada 2 dan asamnya kita tembak 1. Sehingga 1 dikali dengan X dikali dengan 1 kali 0,4 dikalikan dengan 75 sama dengan X dikali 50 dikali 2. Maka ini 30 sama dengan 100X. Berarti X adalah 30 per 100 berarti X adalah 0,3 molar. Ya udah tinggal kita masukin 0,3 sama dengan G per MR-nya adalah 74 kali 1000 per 50. So tinggal dicoret nih ya. Dicoret sama-sama bagi berapa? Nah, dicoret jadinya ini 1, ini 200 ya. Oke, berarti untuk mencari G-nya itu sama dengan 0,3 dikali 74 per 200. Berarti G-nya berapa tuh? Oke, untuk masanya adalah 0,11 gram ya. 0,11 gram. Nah, berarti kadarnya atau persentase persentase CaOH 2 kalinya itu sama aja kayak 0,11 atau 111. Ini sebenarnya 1111 ya belakangnya per 10 dikali dengan 100%. Tinggal coret. Jadi jawabannya persentasenya adalah persentase CaOH 2 kalinya adalah 1,11%. Sorry. Ini 20 ya. Oke, ini 20 dan jawabannya adalah 1,1 ya, 1,1 gram. Berarti ini kalau kita bikin persentasenya jadinya bukan 1,11 lagi ya. Ini tadi kan 1,11 nih. 1,1 atau 1,11 deh. Nah, kemudian kalau kita masukin 1,11 kalau dikali 10 jadinya 11,1%. Oke, so untuk nomor 4 kunci jawabannya benar ya. Oke, so jadi nomor 4 sesuai ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5 itu soalnya adalah terkait dengan limbah hasil industri asam klorida sebanyak 25 ml. Katanya dititrasi dengan nomor 5 katanya 25 ml asam klorida HCl, cuma nggak tahu molaritasnya berapa. Katanya dititrasi dengan yang namanya 30 ml NaOH 0,1 molar. Ditanya persentasenya berapa? Sebenarnya ini mirip kayak konsentrasi sebenarnya jatuhnya ya. Jadi konsentrasi si HCl dalam limbah tersebut tuh berapa? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan coba ya kalau kita hitung terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini jangan lupa
HCl terurai jadi H+ ditambah dengan Cl- dan NaOH itu terurai menjadi Na+ tambah OH-. So ini ya. Oke, berarti ini mol asam sama dengan mol basa. Berarti M asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritasnya basa atau konsentrasi basa dikali dengan volume basa. Nah, ini sama-sama kita kali 1 ya. Karena H+ atau OH-nya sama-sama 1. 1 dikali X dikali 25 sama dengan 0,1 dikali dengan 30 kali 1. Berarti 25X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3/25. Atau kita bisa bilang ini X-nya berapa? 0,12 ya, 0,12 molaritas. Wah, tapi nggak sesuai dan ini dalam bentuk persen kan. Nah, kalau kita bandingin, ini kira-kira 0,12 sama berapa, dibandingin sama apa supaya dapat hasil persen? Nah, nggak gitu ya. So, di sini kalau kalian perhatikan, ini B per V itu artinya apa sih? Ada kata-kata B per V di sini. Ya, ini artinya adalah berat per volume. Beratnya berapa? Masanya berapa sih si asamnya? Nah, berarti kita nggak usah pakai ini, ya kan? Kita nggak pakai ini. Jadi kita nyari beratnya per volumenya berapa, ya. Jadi mol asam itu kita bisa pakai rumus G asam per mR asam sama dengan ini baru V basa dikali molaritas basanya. Dan jangan lupa don't forget to multiply it with 1 dikali dengan 1. Nah, ini X per untuk HCl itu 36,5 ya mR-nya. Nah, jadi ini untuk mR HCl itu adalah 1 ditambah 35,5. Jadinya 36,5. Nah, ini jadinya 30 dikali dengan 0,1 dikali 1 ya. Maka di sini X sama dengan 30 kali 0,1 dikali 36,5. Berarti X-nya berapa nih beratnya? Nah, tapi di sini jangan lupa ada yang ketinggalan lagi. Apa tuh? Iya, betul. Ini jangan lupa harusnya 30 per 1000 ya. Jadinya ini kalau dicoret 0,03 ya. Oke, jawabannya adalah 0,1095 gram. Yang ditanya adalah persentase B per V, berat per volume. Berarti 0,1095 per volumenya adalah 25 dikali dengan 100%. Karena mintanya dalam bentuk persentase. Jawabannya adalah 0,438%. Oke, so untuk nomor 5 jawabannya sesuai ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ditanya, jelaskan cara kerja indikator asam basa dalam titrasi. Oke, indikator itu adalah sebagai alat untuk mengecek titik perubahan akibat titrasi. Yang artinya apa? Jadi misalkan kita tahu bahwa yang digunakan indikator ini, maka setelah masuk ke pH rentangnya sekian, dia akan mulai berubah warna, ya. Oke, so untuk yang ini nih saya bikin ke bawah dulu bentar ya, biar dia bikinnya bisa ke samping. Nah, untuk MRHCl-nya saya taruh di sini aja. Jadi titik perubahan akibat titrasi dengan cara perubahan warna sesuai dengan trayek pH ya.
Nah, soalnya kenapa? Kalau misalkan kita punya pH dia misalnya dia indikator 7 sampai 8, 7 sampai 9 deh misalkan. Nah, terus misalkan kita punya larutan yang masih pH-nya 1, 2, 3, otomatis kan masih di bawah 7 tuh. Jadi masih mendetect di angka 7. Tapi ketika mulai 7 ke atas, itu udah mulai perubahan warna, ya, transisi. Nah, kemudian barulah sampai mentoknya di mana, itulah titik akhir titrasinya. Jadi titik akhir titrasi itu diukur dari perubahan warna awal dengan perubahan warna akhirnya. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 4, 5, 6-nya kita harus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Dimulai dari nomor 7 terlebih dahulu. Indikator yang digunakan untuk titrasi. Oke, untuk nomor 7 yang A itu adalah HCOOH dengan NaOH. Nah, kita tahu bahwa HCOOH ini merupakan asam lemah dan NaOH adalah merupakan basa kuat. Dan indikator yang bisa kita gunakan untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat adalah phenolphthalein, ya, phenolphthalein. Itu untuk yang A. Yang B, HCl dengan KOH. Ini merupakan asam kuat dan si KOH-nya merupakan basa kuat. Yang berarti ya phenolphthalein lagi ya. Sebenarnya bisa metil merah atau brotimol biru juga boleh. Brotimol biru. Terus metil merah ya. Oke. Yang C, HNO3 dengan NH3. Ini merupakan basa lemah dan NHNO3-nya adalah asam kuat. Maka yang akan kita gunakan kalau ketemu sama basa lemah adalah metil merah, ya. Metil merah. Oke, so lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah sebanyak 0,2688 gram sampel asam monoprotik HA menentukan 16,4 ml KOH 0,01813 molaritas. Hitunglah massa molar asam tersebut. Oke, jadi 0,2688 asam HA yang konsentrasinya kita nggak tahu berapa, ya kan? Ini gram ya. Dititrasi jatuhnya ini ya. Dititrasi dengan 16,4 ml KOH 0,0813 molar. Dan jangan lupa di sini monoprotik itu artinya asam dengan valensi 1 ya. H+ tambah amin, dan untuk KOH itu sama dengan K+ tambah OH-. Be careful ya. Nah, ini dia. Ya udah, berarti ini langsung aja mol asam sama dengan mol basa. Dan untuk mol asam yang kita gunakan adalah rumus ya G/mR. MR asam, ini G asam sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Terus ini dikali dengan 1, jangan lupa, karena H+ sama OH-nya sama-sama 1. Kemudian kita lanjutkan, berarti 1 dikali 0,2688 per mR sama dengan 0,0813 dikalikan dengan 16,4 kali 1. Berarti 0,2688 sama dengan 0,0813 kali 16,4 kali mR. Maka mR-nya bisa kita hitung dengan 0,2688 dibagi dengan 0,0813 dikali 16,4. Maka MR-nya berapa tuh? Wait, ada yang lupa nih. Apa tuh? Iya. 16,4-nya lupa dibagi 1000 ya.
Karena ingat, karena di sini sebelah kiri ini kalau gram G per ml itu satuannya dalam bentuk mol ya. Oke, jadi ini 0, kalau bisa kita bilang begini ya. Ini berarti 0,2688 kali 1000 sama dengan 0,0813 kali 16,4 kali ml. Maka ini jadinya 268,8 sama dengan, oke, jawabannya adalah 1,33 kali mr. Maka untuk mr-nya sama dengan 268,8 dibagi dengan 1,33. Berarti kesimpulannya mr-nya sama dengan kurang lebih sekitar 201 ya, gram per mol. Oke, so untuk kunci jawabannya sama ya. Nah, di sini sebenarnya harusnya jawabannya 202 ya. 202,1 ya. 202,1 gram per mol. Akibat ini pembulatan ya. Karena kalau misalkan saya hitung ya, saya hitung secara realnya itu kalau itu adalah 1,3332 ya. Jadi kalau saya hitung 268,8 dibagi dengan 1,33332, jawabannya segini. Tuh ya. 201,6. Ya. Itu mungkin ini sebenarnya harusnya kalau kita lakukan pembulatan MR-nya adalah 202 ya, kurang lebih. Harusnya yang benar begini ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah, tipis beda 1 nggak apa-apa, nggak ada masalah. So tapi lebih tepatnya jawabannya kurang lebih yang ini ya, 202, sekitar 202 gram per mol. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so 7 sama 8-nya kita hapus ya. Kita lanjut nomor 9. Hitunglah pH pada titik ini ya, titik ekivalen untuk titrasi berikut. Oke, ada yang A. Nah, ini langsung kita reaksikan ya, karena asam tambah basa. HCl ditambah NH3 menjadi NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, sekarang titrasi ini apakah pasti selalu habis? Enggak juga. Tapi kalau kita mau titrasi dengan sesuatu itu pasti sama ya. Karena biasanya titrasi ini menyampurkan dan kita nggak bisa make sure. Tapi di sini karena berhubung diminta adalah titik ekivalen ya, titik ekivalen ini berarti N asam sama dengan N basa ya. So dari hal tersebut kita peroleh N asam sama dengan N basa ya. Berarti volume asam dikali dengan molaritas asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa. Nah, di sini jangan lupa ya, HCl terurai menjadi H plus tambah Cl min. Terus kemudian NH3 ini dia termasuk ya satu lah jatuhnya. Tapi karena nggak terurai menjadi OH min, so I think itu kita bisa anggap satu ya. Nah, jadi satu, ini satu juga. Maka tinggal kita masukkan 1 dikali volume asam dikali dengan 0,1 sama dengan volume basa dikali dengan 0,1 kali 1. Kesimpulannya adalah volume asam sama dengan volume basa ya. Apakah perlu dilakukan? Perlu, karena bisa jadi ketika nanti kita mau hitung pH-nya dan kita butuh konsentrasi garam, kita harus tahu volume totalnya itu dalam bentuk apa ya. Oke, so di sini untuk untuk HCl berarti N sama dengan M kali V, berarti 0,1, dan ini kita misalkan adalah X gitu ya, X mililiter. Jadi 0,1 dikali X atau berarti ini setara dengan 0,1 X milimol. Dan kemudian sebenarnya kalau mau bikin liter juga nggak ada masalah sih ya.
Oke, ini bikin liter aja. So, ini dalam satuan mol. Kemudian untuk NH3, N sama dengan M kali V, berarti 0,1 kali X sama dengan 0,1 X mol. Tinggal kita masukin 0,1 X, 0,1 X, belum terbentuk. Dan karena habis, ya berarti ini 0,1 X, 0,1 X, 0,1 X, dan terbentuklah 0,1 X dari si garamnya. Dan karena berhubung sama-sama habis, berarti kasus ya ini adalah hidrolisis apa? Hidrolisis garam. Hidrolisis garam yang bersifat asam. Maka kita hitung adalah H plus akar. Nah, KW per KB dikali konsentrasi garamnya. Nah, berarti kita cari dulu nih konsentrasi NH4Cl-nya. Mol per volume per 2X ya. Jadi NH4Cl-nya adalah 0,05 molar. Tapi di sini masalahnya KB-nya kita nggak tahu, ya kan? So, kalau dilihat dari versi jawaban di sini kita pakai KB NH3-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, kita pakai angka yang bagus aja. Jadinya akar dari 10 pangkat min 14 per KB-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi garamnya. Jangan lupa juga ya, NH4Cl terurai menjadi NH4 plus tambah Cl min, dan di sini adalah 0,05 molar, 0,05 molar, 0,05 molar. Maka yang kita pakai adalah ini. Ya dah, berarti jadinya 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti jawabannya berapa tuh? Nah, H plusnya sama dengan ini 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 16, 10 pangkat min 5 ya. Wah, kalau kayak gini berarti ini jadinya akar dari 5 dikali 10 pangkat min 9. Tapi kok jauh banget ya. Oke. So kalau kita hitung berarti H plusnya adalah akar 5 kali 10 pangkat min 4,5. Berarti langsung aja tembak pH-nya berapa? Ya, 4,5 dikurang log akar 5. Ya. Tapi di sini mungkin ya yang dimaksud, soalnya kita nggak hitung secara seperti ini. Karena KB-nya kan kita nggak tahu juga kan berapa hasilnya. Mungkin perkiraan, ya, mungkin perkiraan antara berapa sampai berapa, ya. Di sini berarti langsung kita tembak aja ya kurang lebih berapa. Karena kita nggak bisa memastikan secara rinci karena KB-nya nggak dikasih tahu. Tapi kalau memang misalkan kita hitungnya jawabannya ini, ya. Nah, karena apa? KB itu kalau kita ganti jawabannya bisa berubah-berubah, ya. So, ini kalau secara hitungan kita pakai 10 pangkat min 5 juga, nanti jawabannya beda. Kalau kita ganti nih 1,8 kali 10 pangkat min 5, kan biasa juga ada yang kayak gitu. Atau 2 kali 10 pangkat min 5, itu jawabannya juga beda, ya. Oke. So, untuk nomor 9 kita nggak pakai sistem yang kayak gini, kita nggak sistem hitung secara rinci, tapi langsung kita tembak aja, ya. Jadi kayak misalkan untuk A nih, ya, HCl 0,1 molar dengan NH3 0,1 molar. Nah, ini kan basa kuat nih ya kan? Basa lemah. Kemudian kalau ini adalah asam kuat. Nah, kalau asam kuat ditambah basa lemah, maka pH pada titik ekuivalennya itu kurang lebih ya, ekuivalennya adalah sekitar 5 sampai dengan 6. Tuh. Yang B, CH3COOH ya, 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Kira-kira pH titik ekuivalennya berapa nih? Nah, pH titik ekuivalennya adalah sekitar 8 sampai 9.
Kenapa kok bisa tahu? Ya, di sini kan asam lemah nih, ya kan? Terus ini adalah basa kuat. Kalau asam lemah ditambah basa kuat, maka pH titik ekuivalennya kurang lebih di antara 8 sampai 9, ya. Karena di sini kalau mau ngitung sampai dapat 5 atau dapat 9 dengan cara yang tadi, ya, dengan hitung manual, ya, mula-mula reaksi sisa, pakai rumus hidrolisis garam, kita nggak tahu Kb atau Ka-nya berapa, ya. Dan ini dapat dari sini tuh karena kalian tinggal lihat aja ya di materi yang saya sampaikan, atau kalian bisa search kurva titrasi juga boleh. Karena di situ ada juga tuh di kurva titrasi dikasih tahu pH titik ekuivalennya tuh dari berapa sampai berapa, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir terkait dengan uji kompetensi bab 9 untuk titrasi asam basa. Nah, nomor 10 katanya sebanyak 25 ml ya dititrasi dengan ini. Dan logikanya kalau emang benar-benar full, benar-benar titrasi dan titik ekuivalen, pasti jawabannya 7 ya. Nah, di sini kita cek dulu. Jadi nomor 10 kita bikin dulu reaksinya. Apakah dia sampai titik ekuivalen atau enggak? Kan kita nggak tahu ya. Membentuk NaCl ditambah dengan H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, kemudian HCl, untuk HCl yang digunakan berapa? Kita cek dulu. HCl sama dengan untuk N-nya sama dengan M kali V, berarti 0,1 kali 25, maka N-nya adalah 2,5 mV. Dan kemudian untuk NaOH, molnya adalah M kali V, berarti N-nya adalah 0,1 kali 10. N-nya adalah 1 milimol. Tinggal kita masukin 2,5 milimol, 1 milimol belum terbentuk, dan kita cek 2,5 bagi 1, 2,5, 1 bagi 1, 1, maka yang ini yang akan habis, ya. Maka bereaksi sebesar atau sebanyak 1 milimol. Dan semuanya 1 milimol semua ya, karena koefisiennya sama-sama 1 semua. Nah, ini 1 milimol NaCl dan 1 milimol H2O. Untuk H2O, karena berhubung nggak kepake, kalau kalian mau langsung titik, nggak ada masalah. Yaudah, berarti ini tersisa 1,5 milimol dari HCl. Karena tersisa asam kuat, dan kalau kita bilang ini adalah buffer, salah. Penyusunnya asam kuat sama basa kuat, so nggak boleh. Ya udah, berarti kita harus nyari H plusnya. Karena kuat berarti nggak wajib pakai rumus. Kalau mau pakai rumus, kalian bisa cari pakai rumus ini, A dikali Ma, ya. Ini H plus tambah Cl min, berarti ini 1,5 milimol, berarti ini juga 1,5 milimol. Tapi ingat, yang kita mau masukin kan konsentrasinya. Ya udah, cari dulu dong konsentrasi si HCl-nya berapa ya kan. Berarti konsentrasi HCl itu sama dengan 1,5 dibagi dengan 25 ditambah 10. Jadi konsentrasi HCl itu sama dengan 1,5 per 35. Konsentrasi HCl itu sama dengan berapa tuh? 1,5 dibagi 35, ya. 1,5 bagi 35, jawabannya adalah 0,043 ya, atau 0,04 boleh deh ya, kita pakai pembulatan aja. Nah, di sini kan 0,04 molar, 0,04 molar, 0,04 molar. Maka yang akan kita pakai untuk perhitungan H plusnya adalah yang pasti yang ini. Ya udah, berarti konsentrasi H plusnya bisa kita dapat 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, berarti pH-nya sama dengan min log H plus. Berarti 2 dikurang log 4. Atau pH sama dengan 2 dikurang 2 kali log 2. Itu juga boleh.
Tapi coba kita cek apakah jawabannya benar sekitar 1 koma. Pasti sih ya, harusnya ya. Karena log 4 itu 0,6. Nah, 2 dikurang 0,6 jawabannya adalah 1,4 ya. Jadinya ini 2 dikurang 2 kali 0,3 lah jatuhnya. Ya. Berarti pH-nya sebesar 1,4. Ya, mendekati lah ya. Karena apa? Di sini kita pakai pembulatan. Ya. Yang aslinya harusnya tuh 0,04 berapa gitu tadi. Ya. Jadi 1,5 dibagi dengan 35 itu begini nih jawabannya. Desimalnya banyak banget kan? Ya udah. Makanya pakai pembulatan. Oke? Nah, mungkin di sini kalau berdasarkan kunci jawaban mungkin dia benar-benar pure masukin semasuk-masuknya pakai kalkulator saintifik ya. Jadi kalau kalkulator saintifik kan tinggal masukinnya pun bisa dalam bentuk answer jawabannya ya. Jadi langsung bisa ketemu 1,37 ya. Nih, kalau pakai kalkulator saintifik jawabannya segini ya. Min log dari 1,5 bagi 35 kan. Jangan lupa ya, itu dikali 1. Jadi jawabannya 1,36 atau 1,37. Ya, betul kan? Tuh. Jadi sebenarnya di jawaban ini juga sebenarnya pakai pembulatan. Yang dimana realnya adalah 1,36797 bla 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 bla. Ya. Oke, so gitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan soal untuk titrasi asam dan basa dari buku paket kimianya dari bab 9 ya. Oke. Jadi untuk permasalahan perhitungannya nggak ada ya kalau untuk khusus titrasi asam basa. Dan karena apa? Di sini perhitungan yang kita pakai itu adalah perhitungan rumus H+ atau rumus OH- dari asam basa pada umumnya ya, pada bab 6 teori asam basa, bab 7 tentang hidrolisis garam, bab 8 tentang larutan penyangga ya. Dan untuk titrasi ingat mol sebelum itu harus sama dengan mol sesudah atau mol asam sama dengan mol basa. Jangan patokannya rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, don't do that ya. Karena rumus mol itu bisa pakai G per MR, bisa pakai G per MR kali 1000 per V, kita nggak tahu ya kan. Bisa juga rumus pakai M kali V, atau bisa juga pakai rumus VSTP kalau ada ya. Cuman karena berhubung asam sama basa itu dalam bentuk larutan, maka tidak akan mungkin dalam bentuk VSTP ya. So I think that's enough for pembahasannya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa donasi di Saweria juga ya untuk membantu perkembangan channel ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.